Oke guys, ketemu lagi dengan gue Icing HD. Mancing lagi boy. Barusan kalian lihat sinematik tentang kalau gue siap-siap itu gimana. Ya, gue di sini bawa tas Firecast, terus juga ya buff Firecast, sarung tangan yang ya murah-murah aja. Saya masih keinget masih ada yang kurang satu, tapi apa ya saya lupa itu. Sarung tangan, kacamata udah dibawa, topi udah dibawa, jam tangan, buff udah semua sih gitu. Tapi masih ada yang kurang, apa ya, reelnya udah dibawa, umpan-umpan juga udah bawa, leader belum bawa leader. Oke, udah aman semuanya. Oke, kali ini kita mau mancing di Sungai Bolong, itu ada di Magelang, Sungai Elo. Target hampala, terus mau nyoba juga yang namanya lur buatan gua, mehet apa sih, handmade, lur handmade gua, buatan gua sendiri. Terus ya, udah sampai di spot ya guys ya. Spotnya kayak gini. Ini di Desa Bugel, Kabupaten Magelang. Tempatnya lumayan bagus, banyak hampalannya. Dulu saya pernah dapat hampala di sini. Dapat ya lumayan sih, kecil. Yang dapat saya sama teman saya. Ini kok mendung ya? Pakai helm nggak enak, pakai kacamata. Itu di sini di Bugel, Desa Bugel ini spot. Oke, kita turun ke sungainya. Kunci sudah saya bawa, semuanya sudah saya bawa. Karena ternyata aku nggak bawa kili-kili bro. Terus ya bawanya cuma satu. Itu tadi teman saya itu jualan bebek bakar bumbu hitam, enak itu bebeknya BTW. Ini kenapa malah nyantol kayak gini ya? Kita ke spot dulu, ke tempatnya dulu. Ntar ini cantolin dulu. Jalannya lumayan licin karena kemarin sama tadi malam itu hujan. Tapi alhamdulillah airnya itu enggak keruh. Karena biasanya kalau di sini itu kalau misalnya udah hujan itu pasti airnya keruh, banjir langsungan itu. Kita atur dulu turunnya. Oke, pas. Braking di 4. Oh ya, ini pakai casking Max Steel. Yang Max Steel versi UL. Yang ujungnya saya juga pakainya UL. Ujungnya UL, casting Max Steel, terus ini kotor. Ini pakai sisir M1 Ultra Max tuh, yang katanya bisa ngelempar sampai 5 gram. Lebih kecil lagi bisa sampai 1 gram katanya ya. Kita coba aja deket-deket dulu. Oh lumayan ternyata. Untuk action ikannya
lur 9.000-an ini. Bagus, lumayan bagus. Agak miring ya kalau kena arus, kalau ngelawan arus tuh. Tapi saya bisa ngerasain kalau ini enak sebenarnya. No. Actionnya slow retrieve sama jerk gitu. Ini UL, beneran UL banget tuh. Nyung gitu kan. Sekalian aja. Oke. Siapa tahu strike, bismillah aja. Temen saya dapat itu di sini. Hampala kecil banget. Wah, nggak berani saya kalau misalnya pakai UL terus disedat-sedat gitu. Mati saya nanti, UL-nya patah. Bukan karena apa-apa ya, casking murah bro, nggak kayak Daiwamu yang kemarin, nggak kayak Daiwa. Iya emang murah, tapi saya itu emang dari kecil itu nggak suka apa ya, buang-buang duit. Backlash akhirnya kalau misalnya dibuat overhead, entah kenapa untuk casking itu pasti backlash buat overhead, padahal pelan juga. Atau emang ada yang sepengalaman dengan saya, silahkan bisa ditulis kolom komentar ya. Saya tuh nggak tahu kenapa, apa Fujinya kah atau apanya kah. Tapi kalau kayak Fujinya itu nggak juga deh. Kok Fuji ini ringnya kurang banyak apa gimana, saya juga kurang tahu. Oh iya, ini saya sampai ke spot itu sekitar jam 10-an tadi. Nggak sukanya kalau misalnya mancing itu ya, ini namanya uji sabar ya. Kalau ujian ya disabarin, kalau boncos ya diudahin aja gitu. Uji kesabaran. Oh ya, ini leader lama jadinya ya kayak gini nih, ngebulet-bulet. Leader lama, merek casking juga leadernya. Untuk actionnya kalau disendat-sendat bagus, kalau di drag kok muter-muter. Ada yang salah nih kayak. Bener kan, ada yang salah kan. Allahu Akbar, ribet sekali icing kalau mau mancing. Karep mulah cing, mancingnya susah. Nah saya itu lupa bawa kili-kili sama snap ya. Jadi pakainya rangkaian kayak gini aja, not kayak gitu. Kalau untuk actionnya gini nih. Miring ya, agak miring ya. Biasanya kalau agak miring tuh ya namanya lur murah ya. Oh, tapi kadang-kadang lurus, kadang-kadang miring, lucu kan. Oh, kalau di drag cepet tuh malah. Oh, ini mainnya fast action. No, kalau fast action bisa, tapi kalau slow miring dia. Oke. Nih, kalau fast action tarik cepet gerak tuh, tapi kalau slow miring gitu. 5 masih backlash. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya saya udah ganti reel juga, misalnya pakai tatula kah atau apalah, terus kalau misalnya masih backlash juga tuh, berarti emang skill issue. Ya namanya pemancing ya, backlash lah biasa, apalagi BC. Kayak teman saya itu dulu dapatnya di situ tuh, di ujung situ, pakai Mino buatan dia sendiri, mini banget itu, cuma berapa senti ya. Itu tahun berapa ya, 2017 2018 sih kalau enggak ya, tahun 2016an lah. Saya masih kuliah semester 1 apa semester berapa dulu, masih sering pulang itu dulu.
pakai topi dulu biar nggak begitu panas. Memancing kok takut panas ya? Mancing sih boleh, ganteng tetap harus dong. Kenapa kok banyak pemancing itu jomblo? Ya karena itu mereka mancing doang, nggak mikirin itu, nggak mikirin apa namanya, nggak mikirin penampilan gitu loh. Kalau kamu mikirin penampilan ya Insya Allah tetap datang tuh cewek lah. Loh, nyantol lagi, Masya Allah. Deket-deket dulu aja. Kalau saya belajar dari garnis pancing tuh ya, ikan hampala tuh ada di deket itu sih, deket-deket batu-batu gitu. Jadi kita cari spot-spot yang gak berbatu. Contohnya kayak di situ, di belakang batu-batu. Depan sini nggak ada. Oke, kita geser lagi. Kalau misalnya hampala itu katanya ini ya, dia itu tipenya adalah sering tangkap makan go kayak gitu, nggak ke satu tempat gitu loh. Udah makan terus pergi gitu. Oh, bisa nggak sih ini kayak sebelah sana? Main jauh ya ternyata. Los. Wah, lepas. Hampir dapat, hampir ada tadi. Kita ulangi lagi yuk. Lama banget. Ketujuh barang ya Allah, aduh. Kita coba lagi. Aduh, ya Allah. Oh, itu tuh di ujung sana loh. Waduh, nggak sampai tuh. Lagi makan tuh. Anjay, jauh. Aduh. Jalannya sulit sekali juga. Aduh. Sebelah situ tadi makan di situ tuh. Coba lagi ya. Lagi frenzy tuh di sana tuh. Bismillah. Jangan nyangkut lagi. Jangan nyangkut. Waduh, lebaran. Tadi frenzy tuh di sebelah situ tuh. Tuh, frenzy di sana. Tapi jauh banget, nggak sampai ini. Bentar, kok firasatku mengatakan ada hal jelek yang akan datang nih. Moga-moga enggak. Kita coba ya. Malah di atas. Mancing apa? Mancing suket pokoknya. Anjir lah, hilang kesempatan tuh. Dan malah tuh mainnya pinggir-pinggir boy. Jadi Bismillah aja dapat gitu kan. Allahu Akbar, hampir aja jatuh ngalamat HP nih. Kan gue ngonten cuma pakai HP ya. Gitu kita coba. Oh, itu tuh ada tuh. Wah, melewatkan kesempatan saya. Backlash lagi. Wih, dikejar aja. Dikejar.
ngekupet ya Allah. Barusan dikejar loh. Bisa lihat ombaknya saya tadi. Wah, melewatkan kesempatan banget. Kalian kalau misalnya buang sampah jangan di sungai ya guys ya. Kasihan ikannya, kasihan yang mancing juga, kasihan ekosistemnya. Kalau kalian mancing itu jangan kalau kalian buang sampah jangan dibuang ke sungai. Takut nanti ikannya habis nanti. Kalau ikannya udah habis nanti kalian makannya pakai apa? Nanti kalian nggak bisa dapat sensasi makan ikan lagi loh. Terus juga kalau misalnya kalian itu punya ekosistem, suka mancing itu jangan overtake gitu ya. Dikit aja kalau mau ngambil ikan tuh. Karena ikan juga punya reproduksi itu nggak apa ya. Mereka tuh juga punya musim gitu loh. Ya. Buat para pemancing penghobi gitu, usahain kalau mau mancing itu jangan semuanya diambil, jangan gitu ya. Cintai alam kita, boy. Alam kita itu juga butuh istirahat. Anjay, quote of the day, alam kita butuh istirahat. Pemancing jangan asal tangkap pancingan. Boleh kalau misalnya kalian mau dimakan itu 1-2 itu oke, nggak masalah. Kalau misalnya boncos ya udah, kalau misalnya itu jadi mata pencaharian ya tebang pilih. Misalnya nih kalian punya apa ya namanya, punya ikan, dapat ikan 50 misalnya, kalau misalnya kalian jala. Nah yang kecil-kecil bebasin dulu aja. Yang gede yang ditangkap. Kok yang gede yang ditangkap ya? Karena kalian butuhnya makan yang gede kan, nggak mungkin yang kecil. Yang kecil itu juga nanti reproduksi juga, biar mereka itu berkembang biak dulu gitu loh, biar lestari alamnya. Nggak cuma ya sensasi ikan itu oke lah ya. Dulu saya di sini tuh sering banget loh dapat 1-2 itu ada, pasti ada. Tapi entah ya, setelah tahun 2000 berapa ya, 2018 2019 itu di sini ikannya jadi sedikit gitu loh bro. Kayak aduh, ekosistemnya udah mulai habis gitu loh. Kan jadi sayang gitu kan kalau misalnya ekosistem kita itu mancing enak-enak ternyata malah nggak dapet gitu kan harga ekosistem gitu loh bro. Maksudnya gue nggak ngelarang mancing karena gue sendiri juga mancing, tapi saya tetap kalau misalnya dapat ikan ya misalnya strike ya 1-2 itu udah. Karena saya tahu kalau misalnya ikan habis itu nanti kita nggak bisa dapat ikan lagi. Nggak enak loh mancing tanpa ikan. Aduh, again. Gak enak loh kita mancing tanpa ikan tuh. Pernah kan kalian ngerasain boncos kayak gitu? Sering kan boncos. Nah kalau udah boncos enak enggak kan. Nah ini gak enaknya castingan itu gitu. Nyantol itu loh, gak enak itu. Kita coba ke tempat yang lebih jauh lagi ya. Agak ujung. Oke. Pas. Udah 30 menit. Casting di sini belum mendapatkan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu tadi di sini ada kecil tapi 2 jari masih kecil banget.
Biasa kalau misalnya mancing itu ya backlash itu biasa. Bernest juga nggak masalah. Karena saya dulu udah ngalamin yang backlash itu habis 30 meter apa 40 meter itu pakai ini. Gue itu pernah pengen joran yang bisa skipping gitu ya. Lah, diikutin mini sekali. Dominikus Spiritus. Biasa mau sok-sokan teknik skipping, nggak bisa teknik skipping kok, sok-sokan teknik skipping. Tapi ngelihat Nakamura Shinosuke kayaknya itu dia itu teknik skippingnya keren gitu loh. Kadang-kadang itu pengen gitu bisa teknik skipping kayak Nakamura Shinosuke gitu. Oh, nggak enaknya pakai BC as always. Tapi nggak apa-apa. Namanya mancing itu bukti gini, buat cewek-cewek, wah langsung sok kuotas nih. Buat cewek-cewek yang kira-kira kalian nggak suka sama cowok penyabar, sayang keluarga, boleh tuh cari suami yang suka mancing casting. Mereka pasti sabarnya minta ampun. Kenapa? Ya real kayak gini yang bener-bener sampai nggak ketemu. Nah kayak gini kan nggak ketemu nih jalurnya, masih dicari aja. Ya Allah ya Robi, kibetnes jadi berdil gini. Nah ketemu akhirnya. Lah masih belum ternyata. Oke. Nah kalau udah bernest terus mau yang rapi itu diarahin ke tengah gini, digulung pelan-pelan. Nah digulung pelan-pelan itu biasanya rapi. Nah ini udah pasti ngalamat tuh umpan. Loh enggak, alhamdulillah ya Allah. Bernest lagi biasa. Kalau main jempol itu biasa kayak gitu tuh. Loh, ini dapat ikan kah? Lepas. Loh disambar tadi. Lagi aja jelasin. Wah disambar. Wah lepas. Tadi kerasa aja dapet ikannya. Dedet gitu. Tapi di jorannya nggak kelihatan kayaknya. Kelihatan nggak ya? Kalau misalnya banjir itu bisa sampai sini, sampai atas sini. Dan ini kan sampai ambruk gitu ya. Kalian bisa lihat kalau misalnya di sini ada sampah, berarti banjirnya itu bisa sampai segini. Bisa sampai segini. Ini sekitar 1 meter di atas permukaan, 1,5 meter di atas permukaan air. Dari sini ke bawah itu ada kalau sekitar 1,5 meter. Jadi kalian bisa ngira-ngira tuh, kalau misalnya ada banjir di sungai kalian itu ada banjir, itu seberapa sih tinggi banjirnya maksimumnya? Kalau enggak, kalian bisa lihat dari situ tuh, kegerusnya sampai mana tuh. Nah, batu-batunya bisa kelihatan. Nah berarti itu bisa sampai atas itu. Akarnya bisa kelihatan. Nah berarti sampai situ. Gitu. Itu ya bro dia. Awasan kalau misalnya ada banjir. Nah, kalian bisa lihat kan, ini sampah-sampah kena air arus semua tuh. Karena kenapa kok saya bisa tahu kalau sampah-sampah ini bisa kena arus? Arahnya sama, ke sana semua. Ngikutin sama aliran airnya yang emang ke sana. Nah, itu sampah-sampahnya kan ke sini semua tuh alirnya. Nah, gitu Brodi. Nah, itu berarti kan sampai atas sini tuh kalau misalnya banjir. Dan Magelang tadi malam banjir. Saya nggak tahu ini bakal banjir apa enggak. Tapi semoga aja enggak. Bapaknya udah pergi tuh. Aku kayak mendung banget ini. Langitnya mendung banget.
Gak enak hati saya ini rasanya. Kayak pulang aja Pak ya. Anginnya udah gila juga sih ini sih. Perut saya juga udah sakit. Dari pagi itu perut saya sakit, nggak tahu kenapa, kayaknya mas saya kambuh. Perut saya itu kambuh itu. Kayaknya ya. Bismillah, dapat satu lah buat makan Momo. Oh iya, kucing saya yang ada di video itu namanya Momo. Dia kucing diberi. Nah biasanya kalau di Magelang itu kan habis hujan tuh, itu airnya jadi agak keruh dulu. Habis keruh baru mulai menghitam dan naik airnya. Dan itu nggak sampai hitungan detik. Nggak sampai hitungan jam. Hitungannya menit 4 detik. Dari perubahan air keruh, dari atas itu langsung airnya keruh gitu kan. Air keruh terus naik baru kayak gelombang gede gitu. Makanya kan batu-batunya itu kan tadinya itu kan cetek segitu ya. Tapi terus jadi kayak gini ya karena itu. Dan ya itu. Lumayan kan ya. Mancing kita hari ini kayaknya boncos dulu guys. Saya udah takut bagian atas, bagian hulu apa hilir ya. Ya pokoknya bagian sumber mata air itu kayaknya udah hujan. Kita akhiri aja. Boncos guys. Ternyata guys tadi dapat info dari bapaknya kalau ini tuh masih belum bening. Ini masih butek, ini masih keruh airnya, kemlondo bahasane. Jadinya ya belum dapat ikan pasti. Ikannya belum mau naik. Tadi ya sempet ada sensasi sih. Tapi ya udahlah. Belum rezeki kali ya. Bismillah aja buat besok 2 minggu depan lagi. Kita sambung mungkin di spot ini atau spot Gedung Gajah. Di Gedung Gajah. Kenapa kok namanya Gedung Gajah saya juga nggak tahu. Tapi ya udah. Terima kasih udah menonton gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mau tuh nama Bu. Lotek tunggal. Meriku. Loteknya enak guys. Loteknya enak.